Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita yakini bersama bahwasanya Al-Quran itu merupakan petunjuk hidup bagi kita semua. Mengapa hidup perlu petunjuk? Ya, itu artinya bahwa hidup kita ini memang berat. Salah satu beratnya kehidupan itu bisa dilihat dari banyaknya atau beratnya persoalan yang kita hadapi, sehingga banyak orang yang stres menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Banyak orang yang gundah karena dihadapkan dengan sekian banyak persoalan. Banyak yang merasa berat dengan persoalan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu sebetulnya bukanlah beban yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi justru itu merupakan cara Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita memiliki kemampuan, agar kita menjadi tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Sebetulnya ada banyak tips-tips cara menghadapi kehidupan ini supaya lebih mudah, lebih ringan, dan sukses. Artinya, kalau kita mampu memahami, kita mau mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran, di sana kita akan menemukan banyak sekali petunjuk atau tips-tips di dalam menghadapi kehidupan. Antara lain, saya ingin menunjukkan bagaimana Allah itu memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Shadaqallahul azim. Ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Ini pertanyaan Allah kepada Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan padamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini pertanyaan Allah kepada Muhammad. Nah, tapi pertanyaan ini sebetulnya bukanlah merupakan pertanyaan yang kemudian membutuhkan jawaban. Ini bentuk pernyataan yang ingin ditunjukkan oleh Allah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW menghadapi sekian banyak persoalan, Allah kemudian melapangkan dadanya. Ini artinya kita mendapatkan pelajaran, tips yang pertama di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi kehidupan yang berat, maka yang pertama adalah lapangkan dada kita. Lapangkan dada kita semuanya di dalam menghadapi permasalahan seberat apapun.
Karena kalau kita tidak mampu melapangkan dada, justru akan semakin berat permasalahan yang kita rasakan. Kemudian ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Beban yang kita rasakan ini pun diturunkan. Nah, tentu ini juga akan bersambut gayung ketika kita telah melapangkan dada, kita akan bisa merasakan ringan beban yang kita rasakan. Nah, itu artinya yang kedua, bahwa kita harus meringankan beban. Dalam istilah bahasa Jawa itu kita harus sumeleh. Terkadang orang itu ketika menghadapi masalah begitu stres, dipikirkan. Padahal ketika kita stres, ketika kita memikirkan, bukan berarti kemudian permasalahan akan selesai. Maka jangan terjebak di dalam kesetresan itu. Maka istilah Jawa itu sumeleh tadi. Nah, beban-beban itu yang ditunjukkan oleh Allah, allazi anqadha dhahrak. Itulah yang memberatkan punggung kita, memberatkan kita. Maka kita harus meletakkan, kita harus sumeleh, kita harus meletakkan beban itu. Setelah kita mampu melakukan itu, yang pertama yaitu melapangkan dada, kemudian meringankan beban, menganggap permasalahan itu ringan, maka kita akan mampu menghadapi permasalahan itu. Dan pada saat kita mampu menghadapi permasalahan, wa rafa'na laka dzikrak, kita akan ditinggikan derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Itu artinya setelah kita mampu menghadapi permasalahan, kemudian kita akan ditingkatkan derajatnya. Karena apa? Kita mendapatkan atau kita memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan, dan dengan demikian kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, Allah juga sudah mengingatkan sebetulnya kepada kita, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Atau sesuatu itu kalau awalnya susah, pasti akhirnya nanti akan mudah. Ini rumus. Artinya susah itu bukan kemudian untuk kita streskan, tapi susah itu adalah pelajaran, karena setelah kita selesai menghadapi kesusahan itu, kita akan menemukan kemudahan-kemudahan. Nah, maka yang terakhir, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, bahwa setelah engkau atau apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, melaksanakan sesuatu, bukan berarti kemudian berhenti, tapi kita harus tetap bekerja keras. Artinya di sini berarti adalah pelajaran bahwa kita harus selalu konsisten, kita harus selalu istiqomah di dalam melakukan sesuatu. Karena kalau kita selalu istiqomah, selalu melakukan, disitulah kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dalam menghadapi kehidupan kita. Yang terakhir, setelah kita menyelesaikan semua itu, kemudian kita hanya pasrah kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan kita tentu hanya berharap semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tips-tips demikian kalau dilakukan, kalau kita mampu melaksanakan, kita akan terasa ringan menghadapi kehidupan ini, dan tidak akan terasa ada beban di dalam kehidupan kita. Syukran wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.